Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali ngebahas soal UTBK untuk pembahasan pengetahuan kuantitatif PK TO yang keempat. Oke, nomor 1. Sebuah mobil angkut memiliki kapasitas muatan sebesar 800 kg. Jika mobil tersebut akan mengangkut barang dengan berat 125 kg dan 45 kotak kardus dengan ukuran yang sama, maka berat maksimal kotak kardus yang diangkut berapa? Nah, sekarang berarti karena di sini pengen ditanya itu adalah berat maksimal, ya udah berarti si mobil angkutnya ini diisi full sesuai dengan kapasitasnya. Berarti 800 itu terisi full oleh 125 barang ditambah 45 kardus yang isi satu kardusnya itu, satu kotak kardusnya itu kita misalin X. Nah, berarti yang tanya itu adalah berat X-nya berapa. Nah, sekarang kita pindah ruas. Berarti ini 800, 125 dari kanan pindah ke kiri jadi negatif sama dengan 45X. 800 dikali 125 itu adalah 675 sama dengan 45X. Nah, kalau misal perkalian yang nempel di variabel, pindah ruas ini jadi pembagian. Jadi 675 dibagi 45 sama dengan X. Jadi 675 dibagi 45 itu sama dengan 15. Jadi berat satu kotaknya itu adalah 15 kilo. Nomor 2. Operasi R dalam lingkaran didefinisikan A RB sama dengan A pangkat B dikali A tambah B min B. Dan di sini ada rumus ini tuh, kalian kalau misalnya ada A tuh nanti diganti sama sebuah angka, B itu diganti sama sebuah angka. Jadi kalau ada angka depan, RB kalian disuruh ngitung A pangkat B. Jadi di sini angka depan dipangkatin angka belakang, hasilnya nanti dikaliin dengan jumlah A tambah B dan dikurangin B, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita aplikasiin ke soal. Di sini nilai dari 1 R dalam lingkaran kurung buka min 2 R dalam lingkaran 3. Nah, karena di sini ada kurung, berarti kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi kita kerjakan yang dalam kurung. Kalau min 2 R dalam lingkaran 3, ini hasilnya adalah, berarti min 2 itu adalah A, 3 itu B. Jadi kita masukin ke rumus. Kalau A R dalam lingkaran B, berarti itu adalah A, dimana A-nya min 2, dipangkatin B, hasilnya dikali jumlah min 2A ditambah B-nya 3, dikurangin B-nya 3. Berarti di sini sama dengan min 2 pangkat 3. Berarti di sini negatif, dipangkatin 3, itu hasilnya negatif. Min 2 tambah 3, 1, kurangin 3. Min 8 kali 1, min 8, min 3. Jadi sama dengan min 11. Nah, setelah itu 1 R dalam lingkaran min 11. Berarti ini sekarang A-nya 1 dan B-nya min 11. Sama masukin ke rumus. Kalau ada A, R dalam lingkaran B, berarti angka depan dipangkatin angka belakang, dikali angka depan ditambah angka belakang, dikurangin angka belakang. 1 dipangkatin min 11, hasilnya tetap 1, karena 1 dipangkat 1, dikali 1 ditambah min 11, jadi min 10. Min ketemu min, ini jadi plus 11. 1 kali min 10 ditambah 11, berarti jawabannya adalah 1 yang B. Diberikan matriks A dan B, jika determinan B A sama dengan 2, maka hasil kali semua X yang mungkin adalah, nah kita review dulu determinan matriks. Jika diketahui matriks A beranggotakan A, B, C, D, maka determinannya adalah, determinan A itu sama dengan A kali D dikurangin B kali C. Jadi diagonal utama AD min BC. Nah, sekarang di sini determinan B A sama dengan 2. Kalau secara manual ada determinan B kali A, berarti kalian mengkalikan dulu dua buah matriksnya B kali A. Tapi karena di sini ada sifat, kalau determinan B kali A sama halnya dengan determinan B dikali dengan determinan A. Jadi kita tinggal kalikan aja determinan masing-masing matriksnya. Berarti determinan B itu sama dengan AD min BC kan. Ini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya X, ini D-nya. Berarti kalau AD berarti ini 1 dikali 3 kayak gini nih. Jadi silang. Jadi 1 dikali 3 dikurangin
B kali C, berarti ini B kali itu ya. Berarti B-nya itu kan min 1 dikali C-nya X. Dikali determinan A. Determinan A juga sama, AD min BC, berarti min 2X, A-nya min 2X, dikali D-nya min 2, dikurangin BC, 1 kali 2. Hasilnya udah ada 2. Ini 1 kali 3, 3. Min 1, ini kan min ketemu min, jadi plus. Jadi di sini plus X. Ini kurung ya. Min 2 kali min 2, jadi positif. Jadi positif 4X, min 1 kali 2, min 2, sama dengan 2. Nah, sekarang kita kali pelangi. 3 kali 4X, jadi 12X. 3 kali min 2, berarti jadi min 6. X kali 4, berarti di sini 4X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Kita pindahin ruas 2-nya ke kiri, jadi ruas kanannya 0. Kita urutin, berarti ini 4X kuadrat, 12X dikurangin 2X, berarti sama dengan 10X. Jadi ditambah 10X, min 6, min 2, jadi min 8 sama dengan 0. Nah, kalau ada pangkat 2, ini difaktorkan bakal 2 akarnya, jadi X1 dan X2. Yang ditanya adalah hasil kali semua nilai X, semua akarnya. Kita punya rumus ya, berarti di sini rumusnya kita review lagi. Kalau ada persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka hasil kali kedua akarnya, ini rumusnya adalah C per A. Kalau yang ditanya nanti, jumlah dari kedua akarnya, itu rumusnya adalah min B per A. Nah, sekarang berarti yang ditanya ini hasil kali kedua akar. Jadi X1 dikali X2. Jadi di sini sama dengan C per A. Ini A-nya 4, B-nya 10, C-nya min 8. Jadi min 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Jadi opsinya yang A. Nomor 4. Diketahui F dalam kurung X min 4 sama dengan F MX min 4M dan GFX sama dengan 6X plus 5. Jika G min 21, maka nilai M berapa? Nah, karena diketahuinya itu bukan Fx tapi Fx min 4, berarti kita ubah dulu sehingga membentuk Fx sama dengan. Nah, di sini di dalam kurung ini pengen diubah jadi sebuah huruf kan. Jadi kalian misalin dulu bebas hurufnya apa. Misalnya di sini misalin sebuah huruf A. Kalau X min 4-nya kita ganti A, berarti di sini X-nya sama dengan si min 4 pindahin ke kanan jadi A plus 4. Nah, sekarang kita masukin F. X min 4-nya kita ganti jadi sebuah angka FA. Kalau si X min 4 yang kiri diganti jadi sebuah huruf A, berarti semua nilai X di kanan kita ubah jadi A plus 4. Dari sini nih, X-nya sama dengan A plus 4 min 4M. Berarti di sini M dikali A jadi MA. M dikali 4 jadi plus 4M min 4M. Nah, ini 4M min 4M itu 0, berarti di sini FA-nya itu sama dengan MA. Nah, karena yang dibutuhkan adalah Fx, berarti ini ganti aja sebuah variabel. Jadi Fx sama dengan M kali X. Jadi si A-nya tinggal ganti sama X. Jadi kita punya fungsi Fx-nya sama dengan MX. Nah, sekarang kan di sini GFX. Jadi si G dimasukin Fx, hasilnya 6X plus 5. G, Fx-nya kan udah dapat tadi sama dengan MX. Jadi ini kita masukin ke sini. Jadi si Fx-nya kita ganti jadi Mx sama dengan 6X plus 5. Nah, diketahui di soal G min 2 itu sama dengan 1. Jadi di sini kan diketahuinya ada G min 2. Berarti si Mx-nya kita ubah jadi min 2. Mx sama dengan min 2, berarti X-nya adalah min 2. M-nya pindah ruas ke kanan jadi min 2 tambah M. Berarti di sini G MX-nya kita ganti min 2. Kalau si MX-nya kita ganti min 2, berarti X yang kanan diganti jadi min 2 per M tambah 5. Nah, hasilnya udah ada. G min 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya itu sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 6 kali min 2. Jadi ini min 12 per M ditambah 5. Nah, kita pindahin ruas ke kiri. Si 12 per M-nya dari negatif positif dan satunya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Berarti di sini 12 per M, 5 kurangi 1, 4. Kali silang berarti 12 sama dengan 4M. Yang ditanya kan nilai M, berarti M-nya sama dengan 12 dibagi 4. Berarti 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Jadi M sama dengan 3. Nomor 5. Selisih dua bilangan bulat adalah 12. Kita misalin dua bilangan bulatnya adalah A dan B. Selisih A dikurangin B sama dengan 12.
Jika seperempat bilangan terbesar, misal kita yang bilangan terbesar itu A, jika seperempat dari bilangan terbesar sama dengan 6 lebihnya bilangan terkecil, berarti 6 lebihnya dari bilangan terkecil B, maka hasil kali kedua bilangan tersebut berapa? Yang ditanya adalah A kali B-nya berapa. Nah, berarti di sini ini kita tulis ulang, A min B sama dengan 12. Yang ini kita pindahin ruasnya ke kiri, gabungin variabel sama variabelnya, jadi si B-nya dari kanan kita pindahin ke kiri jadi negatif sama dengan 6. Kayak ada dua persamaan, untuk mencari nilai A sama B-nya kita eliminasi substitusi. Berarti karena di sini min B sama atas ada min B, ini kan persamaan 1, ini persamaan 2. Di persamaan 1 ada min B, di persamaan ada 2 ada min B. Ketika dieliminasi dengan operasi min, berarti dapat 1A, ini kan 1A nih. 1A dikurangi 1/4 A. 1A itu adalah 4/4 kan, dikurangi 1/4, berarti dia jadi 3/4 A. Min B, nah kita ketengah dulu. Min ketemu min itu jadi plus. Jadi min B ditambah B itu hasilnya 0. Sama dengan 12 dikurangi 6 itu sama dengan 6. Berarti nilai A-nya itu adalah 6 dibagi 3/4. Berarti kalau ubah ke kali jadi tuker posisi, jadi dikali 4/3. 6 bagi 3 itu 2, berarti A-nya sama dengan 2 kali 4, 8. Udah punya nilai A-nya sama dengan 8, substitusi ke salah satu persamaannya. Di sini substitusi ke persamaan pertama, didapat A dikurangin B-nya sama dengan 12. A-nya kita ganti 8, min B sama dengan 12. Berarti min B sama dengan 12, 8 pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi min B sama dengan 12 kurangi 8, 4. Berarti B-nya kedua ruas kita kaliin negatif. Jadi B sama dengan negatif 4. Nah, yang ditanya adalah hasil kalinya kan. Berarti A kali B. Jadi A kali B itu sama dengan A-nya itu kan 8 dikali B-nya min 4. Berarti 8 kali min 4 sama dengan min 32. Jadi opsinya yang D. Nomor 6. Sebuah kotak berisi alat-alat tulis seperti pensil, penghapus, ballpoint, dan stabilo dengan perbandingan sebagai berikut. Setiap 2 pensil terdapat 1 penghapus. Berarti di sini perbandingan pensil dan penghapus ketika dibandingin pensil banding penghapus, katanya setiap 2 pensil dia berbanding dengan 1 penghapus. Setelah itu, setiap 1 ballpoint terdapat 2 stabilo. Berarti di sini ballpoint dibandingkan dengan stabilo, dia perbandingannya itu katanya 1/2. Jadi kalau ada 1 ballpoint terdapat 2 stabilo. Dan setiap 1 pensil terdapat 1 ballpoint. Berarti kalau pensil dibandingkan dengan ballpoint itu adalah 1/1. Jika kotak tersebut harus memuat sama jenis alat tulis, maka jumlah minimum alat tulis yang terdapat dalam kotak tersebut adalah berapa? Oke, berarti ini minimum ya. Jadi kita ambil yang terkecilnya. Nah, kita tinggal gabungin aja si ketiga perbandingan ini. Jadi kalau kita digabungin, perbandingan pertama kan katanya pensil banding penghapus. Jadi pensil banding penghapus, habis itu kita bandingkan dengan ballpoint, habis itu kita bandingkan dengan stabilo. Nah, pensil banding penghapus itu adalah 2/1. Sekarang kan di sini pensil sama ballpoint itu kan 1/1 nih. Nah, sekarang kalau pensilnya 2, berarti ballpointnya kita anggap 2 juga kan, karena 1/1. Jadi kalau pensil 1, ballpoint 1. Berarti kalau pensil 2, ballpoint juga 2. Nah, sekarang ballpoint dibandingkan dengan stabilo itu adalah 1/2. Jadi kan kalau ballpointnya 1, stabilonya 2. Nah, sekarang ini kan ballpointnya 2. Berarti kalau ballpointnya 2, stabilonya tinggal kali 2 aja. Jadi stabilonya sebesar 4. Gitu ya. Berarti jadi jumlah minimumnya adalah 2 pensil ditambah 1 penghapus ditambah 2 ballpoint ditambah 4 stabilo. Berarti 2 tambah 1 3 tambah 2 5. 5 tambah 4 9. Jadi minimal bakal ada 9 alat tulis di dalam kotaknya. Nomor 7. Dari huruf UTBK dan angka 238 akan disusun menjadi sebuah kode tryout yang terdiri dari 2 huruf dan 3 angka. Dengan ketentuan sebagai berikut. 2 digit awal harus diisi huruf. Oh, berarti kita sediain kotak ya. Ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 2 digit awalnya pengen diisi sama huruf. Berarti ini huruf.
Tidak ada huruf dan angka yang berulang. Berarti di sini angka sama hurufnya berbeda. Digit terakhir harus diisi sama ganjil. Berarti di sini angka ganjil. Oke, berarti kita sedain lagi 5 kotaknya, 5 tempatnya. Hurufnya kan 2 tempat mau diisi sama huruf, yaitu hurufnya terdiri dari huruf UTBK. Berarti di sini tempat pertama ini semua kemungkinan hurufnya bisa mengisi tempat pertama. Jadi tempat pertama bisa diisi sama huruf U atau T atau B atau K. Nah, kita misalin karena di sini angkanya itu berbeda, berarti kalau kita misalin kotak pertama itu tempat pertama diisi sama huruf U, berarti U tuh nggak boleh ke tempat kedua. Jadi tempat kedua tuh kemungkinannya bisa diisinya sama huruf T atau B atau K. Jadi tempat kedua itu diisi sama 3 kemungkinan huruf, bisa T, B atau K. Nah, sekarang 3 tempat terakhir diisi sama sebuah angka. Angkanya, stok angkanya dari 2, 3, 8. Nah, angka terakhir kan pengen ganjil. Berarti ini tuh udah di booking, udah ditempatin sama angka 3 biar ganjil kan. Jadi bilangan ganjil itu ketika satuannya ganjil. Jadi tempat terakhir harus diisi sama angka 3 biar bilangannya jadi ganjil. Nah, tersisa 2 angka lagi yaitu 2 dan 8. Berarti 2 dan 8 itu bisa mengisi angka untuk tempat pertama. Nah, di sini bisa diisi sama angka 2 atau 8. Misalnya, tempatnya itu diisi sama angka 8, berarti angka 2 bergeser ke tempat selanjutnya. Jadi ini bergeser ke tempat selanjutnya, jadi satu tempat buat angka 2. Kayak gitu ya. Berarti di sini kita kaliin 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. 4 kali 3 itu 12, 12 kali 2 24. Jadi opsinya yang E. Garis L melalui titik min 3,0 dan 3,4. Manakah di antara titik koordinat berikut yang juga dioleh oleh garis L? Oke, ini sebuah garis, jika ada sebuah garis G, misalnya ada garis G. Garis G melalui 2 buah titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garis G-nya bisa didapat dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min. Nah, sekarang kita cari dulu si persamaan L-nya. Berarti di sini dapat persamaan L itu didapat dengan rumusnya kan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini X1, ini Y1, ini X2-nya, ini Y2-nya. Berarti kan Y min Y1, Y min 0 dibagi Y2 min Y1, Y2-nya 4, Y1-nya 0. X min X1, X1-nya tuh min 3 dibagi X2-nya itu 3, X1-nya itu min 3. Oke, Y dikurangi 0Y, 4 dikurangi 0, 4. Min ketemu min lagi nih, min ketemu min lagi jadi plus. Berarti di sini X plus 3, ini juga min ketemu min lagi, plus, berarti ini 3 tambah 3, 6. Kalau ada pecahan sama dengan, kita kali silang, berarti kita punya Y dikali 6, jadi 6Y sama dengan 4 dikali X plus 3. Berarti 6Y sama dengan 4 kali X, 4 kali 3, 12. Nah, sekarang kita pindahin, kita bagi 6 aja ya. Kita bagi 6, berarti kita punya 6 bagi 6, 1Y, 4 dibagi 6. Kecil jadi 2/3, 12 dibagi 6, 2. Nah, jadi kita punya persamaan garisnya Y sama dengan 2/3 X ditambah 2. Sekarang di sini dikasih 4 titik. Dari 4 titik ini, mana yang dilalui oleh si garis L? Nah, sebuah titik dilalui oleh sebuah garis ketika kalau dimasukin substitusi aja. Jadi kalau X-nya min 1 hasilnya harus 1 gitu kan, sinkron. Nah, kita ini di titik 1. Titik 1 katanya kalau Y-nya 1 itu didapat dari X-nya diganti sama min 1. Nah, ini kan 1. 2/3 dikali min 1 itu min 2/3. 2 itu kalau kita samain penyebutnya itu sama aja 2 kali 3, 6/3. Jadi 1 sama dengan, ini penyebutnya udah sama, jadi atasnya dijumlahin, min 2 tambah 6 itu 4/3. Apakah 1 sama dengan 4/3? Ini salah, tidak sama dengan. Jadi garis 1 tidak dilalui. Oke, sekarang kita cek yang titik kedua. Titik kedua itu ketika X-nya min 4, Y-nya hasilnya adalah min 2. Jadi ketika Y kita ganti 2, ini 2/3 dikali X-nya min 4 ditambah 2. Berarti min 2
2 kali min 4 itu min 8 per 3, samain penyebut lagi, 2 itu 6 bagi 3. Jadi min 2 sama dengan min 8 tambah 6, min 2 per 3. Ini juga tidak sama dengan. Oke, di sini 1 salah, 2 salah. Berarti kalau 1 salah, 2 salah, ya udah opsinya hanya D yang memenuhi. Jadi hanya 4 aja yang memenuhi karena nggak ada opsi 3 dan 4 kan. Jadi kalau udah 1 salah, 2 salah, pasti opsinya yang D, hanya 4 yang benar. Nomor 9. Terdapat 7 bilangan bulat berurut. Manakah pernyataan di bawah ini yang pasti benar? Oke, kita misalin ya. 7 bilangan bulat berurut tuh kayak gini contohnya. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena kita nggak tahu posisi angka pertamanya siapa atau berapa, berarti kita sebuah pemisalan. Jadi angka pertamanya kita misalin x, angka keduanya itu adalah kan berurutan kan. Jadi 2 itu kan 1 tambah 1, berarti x ditambah 1. Terus angka ketiganya itu kan itu adalah x ditambah 2. Jadi angka pertama tambahin 2. Terus ini angka pertama ditambahin 3 kan berurutan terus gitu. Ini angka pertama ditambahin 4, terus angka pertama ditambahin 5 dan angka pertama ditambahin 6 gitu. Jadi x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5, x plus 6. Jadi ini adalah kita misalin 7 bilangan bulat berurutan. Tapi kalau kalian nggak bisa membuat pemisalannya dengan x plus 1, x plus 2, ya udah kalian hitung aja dari 1 sampai 7 gitu. Rata-rata itu suka benar jawabannya. Nah, terdapat 7 bilangan bulat, kalian suruh ngitung mana pernyataannya pasti benar. Nomor 1, pernyataan 1 di sini katanya mediannya sama dengan rata-ratanya. Oke, median, ini dari pernyataan 1 ya. Median sama dengan rata-rata. Median itu kan nilai tengah. Karena ini ganjil, berarti kan di sini ini 3 ke kiri, 3 ke kanan. Berarti mediannya adalah x plus 3. Jadi x plus 3. Rata-rata itu jumlahin kan semua angkanya. X ditambah x plus 1, ditambah x plus 2, tambah x plus 3, x plus 4, x plus 5, terus x plus 6 dibagi 6 angka. Jadi dibagi dengan jumlah angkanya. X plus 3 sama dengan X-nya kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ada 7X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah 7X ditambah, kita hitung ini angkanya 1 ditambah 2, 3, ditambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15, tambah 6, 21. Jadi 7x ini dibagi 6. Dibagi 6. 7 angka kan? Berarti ini dibagi 7. Oh, salah. Oke, berarti ini x plus 3 sama dengan, ini karena semuanya bisa dibagi 7, kita bagi 7 ya. 7x dibagi 7 jadi x. 21 dibagi 7, berarti ini tambah 3. Nah, kiri sama dengan kanan, berarti ternyata benar ya. Mediannya sama dengan rata-ratanya. Terus pernyataan 2, rata-rata 6 bilangan terkecil adalah rata-rata dikurangi 0,5. Jadi rata-rata minus 0,5. Berarti dari pernyataan 2 kan disuruh ngitung rata-rata 6 bilangan terkecil. Berarti di sini kita jumlahin ya rata-ratanya. 6 bilangan itu adalah bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua, ditambah dengan bilangan ke-3, ditambah bilangan ke-4, ditambah bilangan ke-5, ditambah bilangan ke-6, kita rata-ratain dibagi 6, berarti ini hasilnya adalah x, x2, x-nya 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6x ditambah ini bilangan ke-6 itu kan x plus 5. Berarti di sini jadi 15 gitu kan. Berarti 6x dibagi 6 itu kan 1x, 15 dibagi 6. Berarti di sini dapat 2 kali 6 12, sisanya 3, 30 dibagi 6 adalah 2,5. Jadi rata-rata 6 bilangan terkecilnya itu adalah x tambah 2,5. Di mana 2,5 kan di sini ya. X awalnya itu adalah x tambah 3. Nah, sekarang rata-rata 6 bilangan terkecilnya itu adalah x ditambah 2,5. Nah, berarti kan di sini rata-rata awal dikurangi 0,5, dia jadi 2,5. Berarti pernyataan 2 juga benar. Oke, di sini suruh ngitung pernyataan 3. Terdapat 3 bilangan di bawah rata-rata. Benar ya? Di bawah rata-rata itu kan rata-ratanya x plus 3. Berarti x plus 3 itu adalah bilangan keempat kan di sini posisinya. Berarti di sini di sebelah kirinya ada 3 angka, itu benar.
Rata-rata 6 bilangan terbesar adalah rata-rata ditambah 0,5. Berarti di sini kalian disuruh ngitung lagi rata-rata 6 bilangan terbesarnya. Berarti di sini rata-rata 6 bilangan terbesar. Berarti jumlahin dari bilangan kedua ditambah bilangan ketiga, bilangan keempat, terus bilangan ke-5, bilangan ke-6, dan bilangan ke-7. Bilangan ke-6-nya kenapa? X plus 6 lagi. Berarti ini X plus 5, terus X plus 6 dirata-ratain, berarti ini dibagi 6. Berarti ini hasilnya 6X tambah 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 6, 21 dibagi 6. Oke, 6X dibagi 6 itu jadi 1X, 21 dibagi 6 kan dapat 3. 3 kali 6 kan 18, sisanya itu adalah 3, 21 dikurangi 18 itu 3, 3 dibagi 6 itu adalah 5, 30 ya, 30 bagi 6 itu adalah 5. Berarti ini rata-rata 6 bilangan ke atas adalah X tambah 35. Berarti benar ya, berarti rata-rata awal ditambah 0,5, karena rata-rata awalnya itu kan X plus 3. Jadi 3 ditambah 0,5 jadi 3,5. Seperti itu ya. Jadi ini 4 pernyataannya benar semua nih. Berarti opsinya yang E. Nomor 10. Bilangan real X memenuhi persamaan logaritma. Nah, di sini kita review lagi definisi logaritma. Kalau misalnya ada A log B sama dengan C, maka jika dan hanya jika B numerus itu didapat dari basis dipangkatin hasil. Jadi A pangkat C. Nah, di sini kalau misalnya ada log X, itu artinya kan basisnya nggak ditulis. Jadi basis nggak ditulis dia sebenarnya basis 10. Jadi kalau basis 10 itu nggak ditulis. Jadi kalau log X itu dia sebenarnya 10 log X kayak gitu. Nah, di sini dari persamaan ini log 3 pangkat 2 kita langsung 9 aja. 9 ditambah 2 dikali log X sama dengan 1. Nah, ini tuh sebenarnya ada 10 di sini ya. Ini 10-nya itu adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Kita masukkan ke definisi di mana B sama dengan A pangkat C. Jadi 10 pangkat C. Oke, berarti ini 2 dikali log X sama dengan kita 10 pangkat C, kan C-nya 1 ya. Di sini C-nya hasilnya itu 1 kan. 10 pangkat 1 itu 10. 9 kita pindah ruas jadi 1. 2 dikali log X sama dengan 10 dikurangin 9 hasilnya 1. Oke, berarti di sini log X sama dengan 1/2. Nah, kita definisiin lagi ya, di mana log X itu kan 10. Berarti di sini numerus X sama dengan 10 dipangkatin setengah. Oke, pangkat setengah itu sama aja kayak akar 10 gitu kan. Berarti si X-nya itu dia bernilai akar 10. 2 akar 3 itu tuh 2 itu kan hasil dari 4 akar 4 kan. Kita masukin lagi ke dalam kali 3. Berarti ini 4 kali 3 itu adalah akar 12. Jadi P-nya akar 10, Q-nya akar 12. Berarti di sini Q lebih besar dari P. Jadi opsinya yang B. Diketahui A, B merupakan pasangan bilangan cacah. Ini dia pengen bilangan cacah yang kurang dari 6. Jadi bilangan cacah yang kurang dari 6 itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya pasangan A, B yang memenuhi limit X mendekati min 2, X plus A dibagi X min 4B sama dengan min setengah adalah C. Jadi C-nya itu adalah banyaknya bilangan, banyaknya kemungkinan ya. Oke, kita hitung. Limit X mendekati min 2 dari X plus A dibagi X min 4B hasilnya min setengah. Ya, limit itu kan substitusi. Jadi kita substitusiin X-nya kita ganti sama min 2 ditambah A sama dengan X-nya ganti lagi min 2 min 4B sama dengan min setengah. Nah, kalau misalnya ada pecahan sama dengan, berarti kita kali silang. Jadi kita kali selang 2 kali min 2 tambah A sama dengan min 1 dikali min 2 min 4B. 2 kali min 2 min 4. 2 kali A berarti plus 2A sama dengan min 1 kali min 2 positif 2. Min 1 kali min 4 positif 4B. Oke, berarti di sini kita bikin 2A aja sama dengan pindahin ke kiri ya.
min 4 pindahin ke kanan maksudnya jadi positif kan. Jadi 2 tambah 4, 6 tambah 4B. Semua ruas kita bagi 2, berarti kita dapat A sama dengan 6 bagi 2, 3, 4 dibagi 2 itu adalah 2B. Nah, jadi kita punya persamaan A sama dengan 3 tambah 2B. Nah, kalian tinggal coba-coba aja. Jadi, dari angka bilangan cacah 0 sampai 5, mana nih yang memenuhi si persamaan ini? Nah, kita masukin ya. Kalau misalnya A-nya itu kita ganti dengan angka 1. Jadi A-nya 1, maka 3 tambah 2B. Berarti kalau A-nya 1, B-nya berapa? Ada nggak nih yang bulat ya atau yang cacah? Berarti ini pindah ruas 1 dikurangi 3 itu adalah min 3. Berarti sama dengan 1 dikurangi 2 itu adalah min 2. Kita masukinnya B aja lah, jangan A ya, biar nggak pembagian. Jadi kita masukin aja dari B. Jadi B-nya kita mulai dari 0. Kalau B-nya 0, berarti A-nya adalah 3 ditambah 2 kali 0. Berarti di sini 2 kali 0 itu 0 ditambah 3. Jadi kita punya pasangan, kalau A-nya B-nya 0, A-nya 3, berarti 3,0. 3,0 merupakan bilangan cacah yang kurang dari 6. Berarti ini bisa masuk. Terus kita sekarang masukin B-nya 1. Kalau B-nya 1, berarti A-nya 3 tambah 2 kali 1. Berarti sama dengan 5. Jadi di sini 5,1. Ini juga merupakan bilangan cacah yang kurang dari 6. Masih bisa. Kalau B-nya 2, berarti di sini A-nya 3, kita masukin B-nya 2. Berarti ini 3 ditambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 3 itu adalah 7. Berarti di sini pasangannya 7,2. Nah, ini nggak masuk ya, karena 7 itu udah lebih dari bilangan cacah kurang lebih dari 6 gitu. Berarti di sini cuman ada C itu kan jumlah. Jadi jumlah bilangan cacah yang mungkinnya kan. Berarti cuman ada 2 aja yang mungkin pasangannya, yaitu 3,0 dan 5,1. Jadi C-nya sebesar 2. Jadi P-nya disuruh ngitung 2 kali C-nya 2 ditambah 1. Itu P-nya itu adalah 5 dan Q-nya 7. Berarti di sini 7 lebih besar dari 5 atau Q lebih besar dari P ya. Jadi C itu adalah jumlah pasangan yang memungkinkan bilangan cacah kurang dari 6. Itu ada 2 ya. 30 sama 51 ini. Nomor 12. Diketahui X-nya itu di antara 0 dan 1. Berarti ini kayak pecahan ya mulainya. Desimal atau pecahan. Manakah hubungan benar antara P dan Q berikut? Oke, si P-nya ini adalah kalian disuruh ngitung 1 min X pangkat 4. Ini kita manipulasi dengan dikeluarin minnya. Jadi X pangkat 4 min 1 dibagi, ini jika kita tukar posisi, jadi X kuadrat ke depanin min 1. Nah, kita punya rumus kan, kalau misalnya ada A kuadrat dikurangin B kuadrat, cara cepat pemfaktoran itu adalah A min B, A plus B. Berarti ini tuh kan sama aja, X pangkat 4 tuh kan sama aja kayak X pangkat 2, dipangkatin lagi 2 kan, karena pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Min 1 itu kan sama aja kayak 1 kuadrat gitu. Berarti ini kita bisa faktorin kan, jadi anggap aja si X kuadrat itu A. Jadi ini A kuadrat min B kuadrat. Jadi tinggal X kuadrat min B, terus ini X kuadrat plus B. Bagi bawahnya X kuadrat min 1. Jadi ini kita coret-coret. Jadi bentuk sederhana dari P itu adalah X kuadrat min X kuadrat min 1. Jadi yang min ini kita kaliin ke X kuadrat min X kuadrat. Ini kaliin juga ke 1 jadi min 1. Nah, bandingkan P-nya itu kan min X kuadrat min 1. Dan Q-nya itu adalah min X min 1. Kalian boleh masukin sebuah angka yang diantara untuk mencobain aja ya. X-nya itu diantara 0 sampai 1. Jadi kita masukin X-nya sama dengan 1/2. Kalau X 1/2 berarti P-nya itu adalah min 1/2 dipangkatin 2. Jadi 1/4. Nah, sekarang Q-nya adalah masukin langsung kalau Q-nya min setengah. Nah, min 1/4 min 1 berarti ini sama aja jadi min 5/4 gitu kan. Jadi satunya itu adalah 4/4. Berarti ini min 3/2. Sekarang kalau garis bilangan, berarti kan garis bilangan nih. Di sini posisinya 0. Ini garis bilangan kan, ke kanan positif, ke kiri negatif. Min 5/4 itu di sini 1 koma kan. Jadi kita anggap ini min 5/4 dan di sini adalah 1,5 kan, min 3/2 ini min 3/2. Jadi kalau bilangan negatif itu min 5/4 itu lebih besar dibandingkan dengan min 3/2. Jadi ke kanan itu lebih gede gitu kan. Berarti ini min 5/4 itu adalah yang P. Berarti P lebih besar dari, jadi opsinya adalah
P lebih besar dari Q gitu. Atau logikanya, kalau bilangan pecahan dipangkatin 2, itu hasilnya tuh bakal lebih kecil gitu kan. Jadi kalau setengah pangkat 2 jadi 1/4. Kalau kita ambil angkanya sepertiga, sepertiga pangkat 2 jadi 1/9 gitu kan. Jadi kalau misalnya bilangan lebih kecil dikurangin 1, itu jadi ini negatif sama negatif kan, jadi makin kecil angkanya gitu kan. Terus kalau negatifnya makin kecil, berarti dia angkanya nilai hasilnya makin besar kayak gitu. Nomor 13. Jika X adalah himpunan pekerjaan, maka notasi X panah Y, atau nanti panahnya diganti dibacanya maka ya. X maka Y diartikan pekerjaan Y hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada X. Diketahui di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pernyataan. Yang ditanya adalah urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan P6. Jadi dia kan pengen P6 dulu nih, pengen hasilnya P6 gitu ya. Oke, sekarang di sini P6 bisa ini kan dia di opsi 1 ya, opsi 1. Jadi P6 itu bisa dikerjakan setelah mengerjakan P4. Apakah benar? Benar ya, dari pernyataan di sini P6 tuh bisa dikerjakan setelah P4 atau P5. Dan P4 ini bisa dikerjakan setelah P1 katanya. P4 itu dia harus dikerjakan setelah P3. Berarti ini salah ya. Jadi bukan setelah P1, P4 tuh harusnya setelah P3 dikerjakan. Berarti ini salah. Yang pernyataan 2. P6 ini bisa dikerjakan setelah P5. Kita lihat P6 bisa dikerjakan setelah P4 atau P5. Oh, berarti bisa kan setelah P5. P5 bisa dikerjakan setelah P2. P5 bisa dikerjakan setelah P2, dan ternyata benar ya, P5 tuh dikerjakan setelah P2. Berarti ini pernyataannya benar. Jadi P6 tuh bisa dikerjakan setelah P5, dan P5 juga bisa dikerjakan setelah P2. Betul-betul. Nah, di sini 1 salah, 2 benar. Ya udah, opsi yang benarnya adalah C, 2 dan 4. Ya, jadi kalau 1 salah 2 benar, itu langsung 2 dan 4 karena nggak ada opsi 2, 3, 4 kayak gitu. Nomor 14. Perbandingan banyaknya pohon A, B, C, D, dan E disajikan pada diagram lingkaran di bawah ini. Perbandingan banyaknya pohon C, D, dan E disajikan dengan diagram lingkaran kecil di sampingnya. Banyaknya pohon E sebanyak 350 batang. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang benar-benar ada. Oke, jadi di sini kan banyaknya pohon AB, yang pernyataan 3C sama D. Artinya kan kita harus tahu banyaknya kemungkinan pohon gitu ya di dalam setiap daerah juring ini. Oke, kita tahu bahwa satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Nah, di lingkaran yang kecil kita udah punya C-nya 90, D-nya 60. Berarti kita punya sudut E-nya itu sama dengan total 360 derajat dikurangi 90 itu yang C, dikurangin 60 yang D. Berarti E derajatnya itu adalah 210 derajat. Berarti yang E itu di sini 210. Oke, yang merah. Berarti ini derajat yang merah di sini misalnya A, B, C, D, E, ini F aja ya. Jadi ini kita misalin F deh, yang merah tuh. Berarti kita punya F derajat itu adalah 360 derajat, kita kurangin 30 derajat, kita kurangin 90 derajat. Berarti ini sama dengan 240 derajat. Berarti yang F itu sudutnya membentuk 240 derajat. Oke, sekarang kita pakai perbandingan senilai ya. Jadi perbandingan senilai, di sini kan banyaknya pohon. Di sini misalnya ya, banyak pohon itu adalah pakai huruf kecil. Jadi kalau misalnya banyaknya pohon E, ini dimisalin dengan E kecil berjumlah 350. Nah, kita bandingin di sini banyaknya pohon yang pertama ya untuk mencari C. Berarti banyaknya pohon E dibandingkan sudut yang terbentuk E itu adalah 210 akan sama dengan rasionya dengan banyaknya pohon C dibandingkan sudutnya yang terbentuknya 90 derajat. Banyaknya pohon E itu adalah 350 dibandingkan dengan 210 sama dengan banyaknya pohon C per 90. 350 sama 10 kita perkecil bagi 70. 310 bagi 75, 210 dibagi 73. Oke, 90 dibagi 3 itu adalah 30. Kita kali silang ya. C kali 1C, 5 kali 30, 150. Jadi kita banyaknya pohon C 150. Nah, sekarang kita cari untuk banyaknya pohon yang D.
Banyaknya pohon D dibandingkan dengan sudut yang terbentuknya itu adalah 60, ini akan sama dengan perbandingan banyaknya pohon C dibandingkan sudutnya 90. Banyaknya pohon D yang ditanya per 60, banyaknya pohon C tadi dapat 150 per 90. Oke, berarti kita perkecil 150 sama 90 kita bagi 30, 150 dibagi 30 itu adalah 5, 90 dibagi 30 itu adalah 3. Oke, 60 dibagi 3 itu adalah 20 kali silang, berarti D kali 1D, 5 kali 20, 100. Jadi kita tahu banyaknya pohon D adalah 100 pohon. Oke, kita jumlahin banyaknya pohon C ditambah banyaknya pohon D ditambah banyaknya pohon E itu sama dengan secara lingkaran, dia sama dengan F yang merah. Berarti C tambah D tambah E. C-nya itu 150 ditambah D-nya 100, 250 ditambah E-nya tadi berapa? 350 ya. Sama dengan yang F, total yang F. Berarti ini 600 kan totalnya. Jadi yang F itu 600. Nah, sekarang kita ke lingkaran yang besar. Kita sama untuk mencari A sama B-nya kita bandingin. Banyaknya pohon A per total A-nya 90 derajat, sudut yang terbentuknya sama dengan banyaknya pohon F itu 600 per sudut yang terbentuknya 240. Oke, kita coret. Berarti 60 sama 24 kita bagi 12. 60 dibagi 12 itu 5. 24 dibagi 12 itu adalah 2. Kayak gitu ya. Terus berarti ini 90 dibagi 2 itu adalah 45. Jadi banyaknya pohon A adalah 5 kali 45. Berarti 225 pohon. Ini pohon A. Oke, sekarang kita cari banyaknya pohon B. Berarti pohon B dibandingkan dengan sudut yang terbentuknya 30 derajat sama dengan banyaknya pohon F 600 dibandingkan dengan sudut F-nya adalah 240. Oke, berarti ini sama, kita perkecil lagi kan, 60 sama 24 dibagi 12 itu adalah 5 per 2, 30 dibagi 2 itu adalah 15, berarti banyaknya pohon B adalah 5 kali 5, 25, 5 kali 1, 5, 75. Oke, nah udah semua nih, udah punya semua banyaknya pohon per juring, daerah juring. Kita masukin satu-satu nih. Yang pernyataan 1, banyaknya pohon A lebih dari 200. Banyaknya pohon A itu kan 225. Oh, berarti betul ya, lebih dari 200. Ini satu betul. Selisih banyaknya pohon A dan B sama dengan banyaknya pohon C. Berarti di sini dari pernyataan 2 katanya pohon A itu kan 225. Dikurangin pohon B 75, hasilnya sama dengan pohon C. Pohon C-nya 150. Oke, berarti ini sama ya, 100 berapa nih? 225 dikurangin 75 itu 150 sama dengan 150. Berarti betul ya, selisih banyaknya pohon A dikurangin pohon B itu adalah sama dengan banyaknya pohon C gitu. Di sini pernyataan 3 total banyaknya pohon C dan D lebih dari 200. Ini pernyataan 3, C ditambah D itu katanya lebih dari 200. C-nya itu kan di sini 150. D-nya itu 100. Berarti di sini 250. Berarti dia betul. Total banyaknya pohon C dan D lebih dari 200 batang betul. Total banyaknya pohon lebih dari 1000. Ini F aja udah 600 ya. Berarti 600 ditambah, kita totalin aja semuanya ya. Berarti kan di sini C, D, E itu 600. Sekarang kita A tambah B tambah F. Berarti A-nya itu adalah 225 ditambah B-nya itu 75 dan F-nya itu 600. Berarti di sini 225 ditambah 75 ditambah 600 itu 900 nih. 900 tambah 600 si F-nya kan udah pasti lebih ya. Ini juga betul. Jadi yang benar ada berapa? Ada 4 ya. Ini jadi opsinya yang E. 15. Daerah A, B, dan C seperti di dalam gambar dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan refleksi ya ini. Refleksi terhadap sumbu Y. Oke, kalau misalnya kita analisis, ini ada bidang koordinat, ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Jadi kalau misalnya ada titik di sini, ada titik A, B. Berarti di sini ini X-nya itu A, B-nya itu adalah Y. Cermin terhadap sumbu Y. Berarti cerminnya itu adalah sumbu Y. Nah, kalau misalnya cerminnya ini, cerminnya ya, cermin. Jadi kalau kita bercermin, berarti bayangan kita tuh ada di depan cermin, di depan kita, di dalam cermin gitu kan. Berarti karena cerminnya sumbu Y, berarti dia bayangannya ada di sini.
Nah, berarti di sini jarak dari bayangan ke cermin harus sama dengan jarak dari titik awal ke cermin. Berarti di sini kita punya si bayangannya itu adalah jadi min A. Jadi min A, B gitu ya. Jadi kalau ada sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap refleksi ya, terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangannya adalah min X, Y. Jadi X-nya jadi negatif, Y-nya tetap. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pernyataan 1 ya. Seluruh bayangan daerah B berada di kuadran 3. Oke, kuadran lagi nih. Kita review kuadran ya. Jadi, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Daerah B itu yang ini yang B. Ini. Katanya kan daerah B itu dia berada di kuadran 2. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti kan cerminnya ini nih. Cerminkan terhadap sumbu Y, berarti bayangannya yang awalnya min 2, 3, berarti di sini ya kita ambil ya. Jadi kita ambil di daerah B itu, jadi B itu di sini B ya. Luas daerah B. B itu kita punya titik, ada titik min 2,3. Min 2,3 ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya jadi 2,3. Jadi min 2 jadi positif. Nah, 2 itu berarti dia ada di kuadran 1. Jadi kalau dia berawalnya di kuadran 2, berarti bayangannya ada di kuadran 1. Berarti ini pernyataan 1 salah ya. Harusnya bayangan di daerah B itu berada di kuadran 1. Pernyataan 2. Terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 4. Katanya nih berada di kuadran 4. Nah, itu tuh tidak ada ya. Jadi gak mungkin si Y-nya negatif gitu kan. Di sini tuh si bidang ini dia semuanya tuh di atas ya, di atas sumbu X. Jadi kalau di atas sumbu X ini tuh pasti positif gitu. Dan di sini kan kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu tidak mempengaruhi nilai Y. Jadi Y-nya tetap positif, gak akan pernah jadi turun ke bawah ke kuadran 4 gitu. Jadi di sini tidak ada bayangannya. Seluruh bayangan daerah A berada di kuadran 3. Nah, tadi kan apa? Kuadran 3 itu kan Y-nya negatif. Sedangkan refleksi terhadap sumbu Y itu tidak merubah Y gitu. Kalau Y-nya positif tetap positif, dan semua Y-nya tuh positif kan di daerah ini tuh, di bidang ini tuh. Berarti ini tidak mungkin kita turun, jadi Y-nya nggak mungkin turun ke kuadran 3. Yang 4, terdapat 3 daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 2. Terdapat 3 daerah yang seluruh bayangannya itu di kuadran 2. Nah, ini kan daerahnya ya. Kalau di kuadran 2 berarti otomatis benda awalnya kuadran 1. Sedangkan di kuadran 1 itu cuma ada 2 daerah doang. Ini yang satu yang D. Kalau D dicerminkan ke sumbu Y, berarti bayangannya ada di kuadran 2. Dan juga ada yang C. Jadi cuma ada 2 daerah doang yang dicerminkan terhadap sumbu Y, itu bayangannya ada di kuadran 2 ya. Berarti di sini cuma 2, tidak lebih dari 2. Berarti ini juga salah. Jadi nggak ada yang benar. Berarti ini opsinya yang A kayak gitu. Nomor 16. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga FED, katanya gitu kan. Berarti di sini ABC kita gambarin ya. Kita kan ini dia segitiga kayak gini nih, berarti ini ABC. Jadi kita balikin aja lah. Jadi kayak gini, kayak bentuk segitiga aja ya. Segitiga pada normalnya kan itu dia terbalik, jadi kita balikin. Nah, ini kan segitiga ABC katanya sebangun dengan segitiga FED. Berarti kita balikin lagi juga si FED-nya. Oke, kita lihat di sini panjang AB, apakah bisa didapat panjang AB, panjang A ke B ini kan dari A. Oke, kita lihat ini. Dari A ke B. Berarti kan itu dia sumbu Y ya. Sumbu Y berarti dari angka 2 naik ke 8. Berarti jaraknya adalah tinggal kurangin aja. 8 dikurangin 2. Berarti ini 6 ya. Terus B ke C. B ke C berarti di sini dari B, ini B-nya ke C itu adalah X ya. Jadi dia jarak X. Y-nya tetap. Jadi dari 2 ke 10. Berarti tinggal jaraknya berapa? 10 kurangi 2. Berarti itu 8. Berarti panjang dari B ke C itu tinggal yang X-nya dikurangin. Jadi kalau misalnya kalau horizontal itu X, kalau yang tegak vertikal itu Y-nya yang dikurangin. Oke, sekarang EF. E ke F. Berarti E ke F itu dari 2 ke 5. Berarti itu jaraknya adalah 3. E ke D. Berarti di sini ini ke sini. Nah, katanya di sini kan ada soalnya jika A, B merupakan koordinat D, jadi si D-nya itu dimisalin A, B. Jadi D-nya itu adalah A,
2,B. Maka nilai A tambah 2B berapa? Nah, karena di sini tuh kan D tuh tegak vertikal, berarti si X-nya tetap sama ya. Berarti si D itu kita punya X-nya itu A-nya itu adalah sebesar 2. Jadi dia di titik 2, koma. Nah, B-nya itu adalah belum tahu kan. Jadi kayak 2,B. Kita cari ya. Berarti di sini kan ED. Kita kembali ke ED. ED itu kan berarti E itu 10, sumbu Y-nya, dan D itu B. Berarti panjangnya E ke D tinggal dimisalin 10 kurangin B. Gitu kan? Ya. Jadi kita review lagi untuk menentukan jarak horizontal. Misalnya kayak gini. E ke F. Berarti kayak E ke F itu kan dia horizontal. Ini tuh Y-nya tetap sama. Yang beda tuh X. Berarti tinggal lihat aja 2 ke 5. Jaraknya berapa? Tinggal 5 kurangin 2. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya vertikal E ke D, berarti di sini tuh E-nya 10, D-nya dimisalin B. Ya udah, berarti jarak atau panjang dari E ke D tinggal 10 kurangin B gitu. Nah, sekarang kesebangunan itu adalah kita tinggal bandingin aja. AB, panjang AB bandingkan dengan panjang BC akan sebanding dengan FE bandingkan dengan ED. AB-nya 6/8 sama dengan FE-nya 3. Ini ED-nya 10 kurangin B. Oke, boleh dikecilin biar ngitungnya sederhana. Bagi 2, 3. Bagi 2, 4. Terus kita kali silang. 3 kali 10 min B sama dengan 3 kali 4. 3 kali 10, 30 min 3B sama dengan 12. Berarti 30 dikurangi 12 sama dengan 3B. 30 dikurangi 12 itu adalah 18 sama dengan 3B. Berarti B-nya adalah 18 dibagi 3, 6. Oke, jadi kita punya titik D-nya itu adalah A, B. A-nya itu 2, B-nya itu 6. Maka nilai A tambah 2B adalah 2 ditambah 2 kali 6. Berarti 2 kali 6 itu 12. Berarti sama dengan 14. Jadi opsinya yang E. 17. Barisan bilangan min 17, min 14, min 11 merupakan barisan aritmatika. Min 17, min 14, min 11. Kita punya selisih. Selisih itu adalah U2 min U1. Jadi min 14, min 17. Jadi ini min ketemu min jadi plus. Min 14 tambah 17, 3. Berarti ini selisihnya tuh 3. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar-benar informasi di atas? Oke, pernyataan 1 di sini disuruh setiap suku barisan adalah negatif. Jadi kalau diperpanjang lagi bakal negatif semua. Kita cek ya apakah benar tidak ada nilainya yang lebih dari positif ya. Positif lebih dari 0. Coba cek ya. UN itu kan unanib. A tambah N min 1B. Kita cek apakah tidak ada yang lebih dari 0. A-nya itu bilangan pertama, suku pertama min 17. N-nya yang mau kita cari, B-nya itu adalah selisihnya 3. Berarti min 17 ditambah 3N min 3 lebih besar dari 0. Berarti min 20 tambah 3N lebih besar dari 0. Berarti 3N lebih besar dari 20. Berarti N-nya lebih besar dari 20/3. Nah, 20/3 itu adalah 6, ya. Nah, kalau kita ambil aja suku ke-7, N-nya ganti sama 7. Apakah hasilnya pasti positif itu kan? Ketika N-nya lebih besar dari 20/3 itu bakal positif. Nih kita buktiin ya, kalau N-nya 7 suku ke-7 itu berarti A ditambah 7 kurangi 1B. Unanib kan? A-nya itu kan min 17. 7 kurangi 1, 6. B-nya 3. Jadi U7 itu sama dengan min 17 ditambah 18, 1. Ini ada bilangan positif. Jadi setiap suku barisan ada negatif ini salah. Jumlah setiap 3 suku berurutan adalah ganjil. Kita cek aja ya. Ini kan 3 suku berurutan nih. Min 17 tuh ganjil, min 11 ganjil. Ganjil tambah ganjil, hasilnya itu adalah genap. 14 itu genap. Genap tambah genap. Jadi kalau misalnya kita gak usah ngitung capek-capek ya. Jadi cek aja di pernyataan 2 itu katanya bilangan 3 bilangan berurutannya itu adalah bakal jadi ganjil semuanya gitu. Jadi kalau dipasangin 3 berurutan bakal jadi ganjil. Kita ambil satu aja yang ini. Ini kan dia 17 tuh ganjil. Min 11 tuh ganjil. Ganjil tambah ganjil, dia jadi bilangan ganjil. Terus, ganjil tambah ganjil jadi bilangan genap. Jadi kayak 1 tambah 3 gitu kan, itu dia genap. Ganjil tambah ganjil tetap ganjil. Terus, jumlah 3 suku berurutan adalah ganjil. Oke, kita cek aja. Ini, berarti pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 ini berurutan nih, min 17, ditambah min 14, ditambah min 11. Berarti min 17 ditambah min 14 itu adalah min 31.
min 31, min 11. Jadi utang 31, ngutang lagi 11 gitu kan. Hasilnya adalah min 42. Nah, ini aja genap gitu. Gitu kan. Jadi kalau ada satu pasangan yang salah, ya udah nggak usah ditarik kesimpulan ganjil. Berarti kalau ada satu yang genap, ya udah berarti dia salah pernyataannya. Yang ketiga, min 1 merupakan salah satu suku barisan. Oke, kita cek ya. Katanya ada nih nilai sukunya itu adalah min 1. UN itu kan A ditambah N min 1B sama dengan min 1. Berarti A-nya itu kan suku pertama, N-nya mau kita cari suku berapa sih yang hasilnya min 1, B-nya 3. Min 17 tambah N kali 3 itu 3N, min 1 kali 3 itu min 3 sama dengan min 1. 3N sama dengan min 17 min 3, berarti itu kan min 20. Pindah ruas ke kanan jadi min 21. Min 20. Berarti ini dijumlahin jadi min 21 gitu kan. Min 3N berarti min 1 min 20. Ya berarti N-nya adalah min 21 dibagi 3. Berarti di sini adalah min 21 dibagi 3 itu adalah min 7. Jadi kayak suku negatif gitu. Nggak mungkin kan suku bilangan urutan ke negatif gitu. Berarti di sini tidak ada. Jadi tidak ada yang bernilai min 1 suku barisannya. 4. Setiap selisih dua suku ganjil barisan adalah kelipatan 6. Kayak ini benar ya. Kenapa? Karena lihat kita, ini kan min 17, min 14, min 11. Terus kalau kita urutin lagi kan min 11 tambah 3 itu kan berarti min 8. Min 8 tambah 3 itu kan min 5. Min 5 tambah 3 itu berarti min 2 gitu ya. Nah ini berarti itu kan dia selisihnya 3. Ini 3, terus ke sini juga 3, ini ke sini 3, ini ke sini 3. Ini selisih setiap dua suku ganjil. Berarti kalau dua suku ganjil, berarti langsung dari sini loncat ke sini nih. Dari sini ke sini. Berarti ini tuh selisihnya ya udah tinggal tambahin aja nih 3 tambah 3, 6 kan? Gitu kan. Jadi kalau misalnya terus dari sini loncat ke sini juga dia 6. Jadi kalau misalnya dua suku ganjil sama ganjil gitu kan. Ya dua suku ganjil ya pasti 6. Nah, jadi kan selisihnya 6. 6 itu merupakan kelipatan 6. Berarti ini cuma satu aja yang benernya. Jadi pernyataan 4 aja yang bernilai benar. Nomor 18. Diambil 3 bilangan secara acak dari 5 bilangan asli. Ini kan 3 bilangan secara acak. Berarti bisa kan bilangannya itu ada 3, 5, 7, M sama N. Jadi kalau mau diambil 3 bilangan tuh bisa yang terambilnya 357 atau misalnya 3MN gitu kan, atau 5MN gitu, atau 7MN kayak gitu kan. 3MN, 7MN berarti kan ada 4 kemungkinan ya. Berarti di sini kalau secara acak berarti dia kombinasikan 5C3. Jadi N faktorial, N min R 5 kurangi 3, 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti ini 5 kali 4 kali 3, 2 kali 3. Berarti ini coret-coret, 4 dibagi 2 itu ada 2. Berarti ini ada 10 kemungkinan angkanya nih. Berarti gitu kan. Ini baru 4 nih. Berarti ada banyak kemungkinan lah gitu ya. Kayak dan seterusnya. Berarti ini bisa 3, 5, M kayak gitu ya. Dan 5 dan seterusnya ada 5 lagi. Pertanyaannya, apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil? Berarti kayak 10 bilangan yang terbentuk tuh bakal ganjil semua kalau dikaliin gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang genap kayak gitu. Nah sekarang kita cek M tambah N-nya ganjil. Jadi di sini kalau M tambah N-nya ganjil, berarti ini kan kayak suatu dua angka dijumlahin hasilnya ganjil, berarti genap tambah ganjil. Jadi ini genap ditambah ganjil, dia jadi ganjil. Nah, sekarang kita lihat kan di sini 357 itu bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya M sama N-nya itu ada genapnya salah satu gitu kan, itu berarti kalau kan gini, ganjil dikaliin dengan ganjil, itu hasilnya jadi genap kan. Nah, ganjil dikalikan dengan genap, ganjil kali ganjil maksudnya gitu ya, ini salah. Ganjil dikali ganjil tuh dia ganjil. Jadi 5 kali 7 tuh 35, ini ganjil. Ganjil kali genap ini genap, terus genap kali genap ini genap juga. Nah,
Sekarang kita ambil 2 contoh aja ya. Kita ambil 2 contoh di sini. Untuk pernyataan 1 itu kita ambil bilangannya tuh 3, 5, 7. Oke, ini kalau dikaliin kan 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil. Berarti hasilnya bakal jadi ganjil. Bilangan ganjil. Nah, kalau kita ambil 3M sama N, kan M sama N itu adalah bilangan genap. Dikaliin ganjil kan? Jadi genap kan? M kali N-nya tuh ini jadi genap. Nah, ini hasilnya bakal jadi genap. Jadi ini belum bisa ngejawab. Jadi ada yang hasilnya ganjil dan ada yang hasilnya genap. Jadi pernyataan 1 aja belum bisa ngejawab. Jadi ini belum bisa ya. Pernyataan 1 belum bisa. Pernyataan 2, M kali N ganjil. Berarti kalau 2 buah angka dikaliin hasilnya ganjil, udah pasti kan dari pernyataan 2 tuh 2 buah angka hasilnya ganjil, udah pasti M-nya itu ganjil dan N-nya itu ganjil. Nah, jadi kalau dari sini kan 10 angka, kan M-nya udah jelas ganjil, N-nya ganjil, terus 3 angka lainnya 3, 5, 7 juga ganjil. Jadi kalau dari 5 angka ini kita bentuk 3-an, pasti 3 itu ganjil. Nah, ketika ganjil kali ganjil kali ganjil sebanyak 3 kali, hasilnya bakal jadi ganjil. Jadi pernyataan 2 itu bisa ngejawab. Jadi ya semuanya bakal hasilnya ganjil. Jadi opsinya yang B. 19. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Oke, di sini ini dikasih cara cepatnya ya. Suatu bilangan, misalnya di sini bilangannya itu adalah PQR gitu kan. Suatu bilangan jadi terdiri dari 3 angka, 2 angka pokoknya ya. Jadi bilangan yang habis dibagi 3 itu artinya ketika bilangan tersebut habis di 3, maka jumlah bilangan tersebut juga pasti habis dibagi 3 gitu. Contohnya, misalnya ada bilangan tuh ABC. ABC habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Maka artinya A tambah B tambah C hasilnya bakal habis dibagi 3 juga. Gitu. Oke, sekarang kalau suatu bilangan habis dibagi 5, maka artinya satuan bilangan tersebut satuannya tuh harus 0 atau 5. Gitu. Sekarang kita cari bilangan yang habis dibagi 3 dari opsi A ya. Opsi A, kalau kita jumlahin 2 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 7. Ini 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6 itu 10. 10 tambah 24. Kayak 24 itu habis dibagi 3. Karena 24 habis dibagi 3 ya. Berarti bilangan tersebut tuh habis dibagi 3. Karena 24 habis dibagi 3. Dan satuannya itu bukan 0 dan 5. Berarti si A itu habis dibagi 3, tapi tidak habis dibagi 5. Ya udah opsinya yang A. Ketika A udah bener ya udah nggak usah cek yang lain gitu ya. Jadi pertama kita cek dulu apakah bilangan tersebut habis dibagi 3 dengan cara jumlahin semua angkanya. Ketika hasil jumlahnya itu habis dibagi 3, berarti angka tersebut habis dibagi 3. Terus lihat satuannya. Kalau satuannya bukan 0 dan 5, berarti angka tersebut tidak habis dibagi 5. Jadi opsinya yang A. 20. Sebuah kurva parabolik memiliki fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah bx tambah 5 dengan b nggak sama dengan 0. Memotong sumbu x di 2 titik yang berbeda. Ini ya kalau ada kata-kata memotong sumbu x 2 titik berbeda, berarti dia diskriminannya itu lebih besar dari 0. Diskriminan tuh rumusnya b kuadrat min 4ac-nya harus lebih besar dari 0. B kuadrat berarti kan ini a-nya, ini b-nya, ini c-nya. Berarti b kuadrat tetap b kuadrat, a-nya diganti jadi 2, c-nya diganti jadi 5b lebih besar dari 0. Berarti b kuadrat min 4 kali 2, 8. 8 kali 5 adalah 40b lebih besar dari 0. Faktorin b-nya b kali berapa biar jadi b kuadrat kali b. B kali berapa biar jadi min 40 kali 40. Ini bikin sama dengan 0. Berarti b-nya 0 atau b min 40-nya yang 0. Berarti pindah ruas b-nya sama dengan 40. Terus kita bikin garis bilangan. Ini akar-akarnya tuh 0 sama 40. Oke, di antara 0 sama 40 itu di sini ada angka 1 ya. Kalau kita bisa masukin B-nya 1 ke yang dikotakin, berarti kan 1 kuadrat 40 kali 1 itu hasilnya adalah min 39. Jadi ini negatif, ini positif, selang-seling. Dia kan pengen positif diskriminannya. Berarti di sini kita ambil ke kiri dan ke kanan. Jadi biar diskriminannya positif, berarti nilai B-nya harus kurang dari 0 atau B-nya lebih besar dari 40. Jadi jawabannya yang B. Oke, alhamdulillah udah selesai pembahasannya. Semoga kalian paham dan semoga ya paham, ngerti. Terus kalau nggak paham, nggak ngerti, tanya aja langsung ya. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.